Kemudian lagi guru, ada satu guru, tapi itu dulu sebelumnya ulun mohon ampun maaf dulu Bang lah kepada yang hadir di sini. Ulun dalam pengamatan ulun aja, kebiasaan kita di habis maghrib tuh kan, kalau biasa kita habis maghrib tuh kan ada mungkin kita wiritan amal yang kita lakukan, tapi setelah misalkan tidak pada setelah membaca itu ada yang biasa salaman gitu nah. Kadang-kadang kan ada saat yang kita oh kada apa-apa, ada saat yang rasa kayak kita terganggu gitu nah. Karena kita kan ada amaliyah yang harus target kita selesaikan gitu nah. Nah kan mutar-mutar salaman itu mengenai bersalaman ini maksudnya adab di dalam majelis ilmu gitu nah. Mohon maaf ulun sekali lagi juan hadir di sini kayak datang tadi misalkan majelis sudah mulai, nah apakah pertanyaan ulun kita datang itu langsung duduk atau kita salaman? Nah itu minta ampun maaf ulun lah. Nah jadi sebenarnya bersalaman itu salah satu sunnah ya. Tapi sunnahnya itu sebenarnya ketika kita pertama bertemu. Dan yang kedua, bersalaman itu tidak mengganggu hal-hal yang penting kita perhatikan. Nah, maka contohlah ilmu itu kan khutbah. Ketika khutbah itu kan ilmu itu yang disampaikan oleh khatib. Nah, sebenarnya ketika khatib berkhutbah itu pun kita hanya datang misalnya, tidak usah menyelamani orang higa-higa itu, karena itu mengganggu orang konsentrasi mendengar itu gara-gara kita bersalaman buyar konsentrasinya. Nah kiasannya sama aja dengan ilmu ya pada hari Jumat aja maksudnya di majelis ilmu itu lah. Karena dalam hadis kan ringkas wamal laga bala Jumu'atalah. Siapa berbuat laga maka tidak sempurna Jumatnya. Nah ngaran laga itu termasuk kena ini apa batu kerikilnya bahari ini di zaman awal-awal sahabat Nabi itu kada ada tasbih, nah. Jadi orang berhitung dikir itu pakai batu kerikil. Nah, itu termasuk memungut batu kerikil untuk menghitung dikir apa? Dikirnya atau tasbihnya itu termasuk perbuatan laga. Nah, kemudian pakai apa? Berkipas. Oh, ini ada lagi kipasnya. Ada sudah kipas itu. Nah, ini ada bapak lah. Cuma andai kata berkipas tangan, ini perbuatan laga. Nah, termasuk kena lah kita menagur orang pun akan-akan misalnya ribut, lalu biasanya kita menagur kita dengan kata-kata aja perhatian khatib nih atau tadi perhatian majelis ilmu, ayo ya kan jangan ribut orang pengajian pas orang pandir itu. Nah jadi kalau menagur tuh boleh cuma dengan isyarat waktu itu lah. Nah, misalnya itu nggak kanakan kan. Jangan seorang nyaring pada kanakan lagi bebandir, jadi seorang nampak iyanya boleh apa? Boleh keributan lah. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang dianjurkan tapi ada waktunya. Nah, intinya jangan sampai mengganggu konsentrasi orang dalam ilmu ataupun ibadah. Ada lagi Bunian? Nah, yang bagusnya ada usah salaman lah. Dan lawan inilah ada beberapa hal yang kurang nyaman sebenarnya dalam majelis. Nah ini sebenarnya ketika guru menjelaskan tentang permasalahan ilmu misalnya, nah kita boleh bertakun waktu itu, cuma bertakunnya ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Nah kecuali kalau sudah selesai kena dipersilakan kayak ini kan selesai sudah ulun, silakan bertanya. Nah boleh aja di luar apa?
di luar materi. Tapi kalau nang parahatannya itu bila di luar materi ini konsentrasinya buyar jadinya. Ini konsentrasi membahas masalah ini, tiba-tiba nang ditakunakan masalah lain, sambungannya kan gak ingat lagi. Lu nang tadi itu ngapa pembahasannya kan gara-gara takunan itu lah. Nah itu diharapkan seperti itulah. Nah jadi mun hendak di luar tema lah bahasanya, untung akan dulu karena yang sesi tanya jawab lah itu silakan ya di luar tema. Tapi nung parahatan masih menjelaskan itu lah. Nah itu kalau hendak bertakun silahkan tapi sesuai dengan apa? Dengan tema itu. Bis yang ya itu jangan kata-kata lah, jadi dengan apa, dengan isyarat atau ya tadi termasuk kan di apa, di tapuk-tapuk lah anunya itu isyaratnya adanya. Nah sehingga tidak menyebabkan orang lain terganggu. Kalau kita suara kan bukan cuma ini yang mendengar, tapi yang lain-lain pun mendengar. Nah itu yang konsentrasi orang jadinya terganggu mendengarkan khutbah. Ini masalahnya lah ujar Allah Ta'ala, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak pernah menjadikan satu orang tuh bisian dua hati. Nah maksudnya itu kita ini konsentrasi itu satu aja dalam satu waktu, kata kawan diimbayakan dua. Nah makanya tadi orang mau khutbah kita berzikir misalnya mengatik tasbih itu tidak dianjurkan. Kenapa? Kemana pikiran kita? Bila mendengarkan khutbah berarti ini mahayabang yang ininya. Bila memperhatikan tasbih berarti kada kawal sempurna mendengarkan khutbah. Nah sementara ketika ilmu itulah tidak ada yang lebih afdal apapun amalan ketimbang mendengarkan ilmu. Jadi kada usah aja sambil bertasbih, nah aja bila untung ayo nak tasbih nang 1000 kali putaran, nah, salah aja lah, jangan parahatan itu jangan. Kenapa? Nah, ini dia dua-duanya dapat. Nah masalahnya jakanya sama-sama sempurna, keduanya dapat tuh bagus. Cuma masalahnya yang semestinya jaka ibarat ditimbang lah, ilmu dapat 1 kilo, gara-gara bertasbih ini seperapatnya dapatnya. Tasbihnya dapat seperapat juga, rugi. Jakanya mendengarkan semacam itu aja 1 kilo dapatnya. Mana kira-kira untungnya? Maka ada kawan kita mengaku, ada aja aku kedua-duanya dapat tuh aja, ngeramput benar. Soalnya nyata itu bertentangan dengan Quran. Ya dapat tapi paling kada berkurang gitu kan. Andai kata dapat tuh kedua-duanya tapi kurang lah itu. Tidak sempurna. Ya kalau kawa-kawa aja lah. Hanya cuma itu berkaitan dengan waktu ya. Kalau guru ulun adalah waktu menghafal Quran dulu. Nah sini itu berlima sekali. Menyetor hafalan tuh lawan Zidin berlima. Nah ini kan 2 banun, ini 2 sekong di tengah. Berlima. Nah tapi kawa aja Zidin mengetahui mana yang salah-salah itu kemampuan, tapi tetap kada sempurna ketimbang sekong-sekong itu kan. Nah, tetapi itu masalahnya bila hendak sekong-sekong lagi waktunya kada cukup. Nah itu kan, nah, itu darurat tapi tetap kawal lah, tapi artinya dibandingkan jakanya satu-satu itu kan lebih sempurna yang satu-satu. Habis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan berkat kekurangan juga lahir dan batin. Memberikan taubat dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas dan bermanfaat untuk bisa mengamalkan itu dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah wa dalam surga bergairah berpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alim nabi wa bisirru suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.